Wa fil khabari la yuraddu du'aun awwaluhu bismillahirrahmanirrahim. Wa inna min ummati qauman ya'tuna yawmal qiyamah wa hum minal qailina bismillahirrahmanirrahim fatasbulu hasanatuhum fil mawazin. Fataqulul umam ma asqala mawazina ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ataqulul anbiya wal malaikatu li'anna ibtida'a kalamihim wa af'alihim bisalasati asma'in min asma'illahil akbar. Law wudi'at fi kiffatil mizan wa wudi'at sayyi'atul khalqi kullihim fil kiffatil ukhra la rajahat hasanatuhum bi barakati bismillahirrahmanirrahim. Wa fil khabari, dan disebutkan di dalam suatu hadis bahwa Nabi kita bersabda, la yuraddu du'aun awwaluhu bismillahirrahmanirrahim. La yuraddu du'a, tidaklah ditolak suatu doa, awwaluhu bismillahirrahmanirrahim, jika diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini diantara fadilah daripada bismillah. Di dalam Ratibul Haddad, kata bismillah ini kita sebut, ya kan? Menyebut bismillah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru. Nabi menyebutkan suatu doa jika dipanjatkan awalnya itu dengan bismillah, la yurad, maka doa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita kalau berdoa, kita sebut pertama bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu cukup. Tapi kalau mau afdal, maka alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ini kalimat ini, yang kalimat alhamdulillah sampai mazidah, adalah kalimat tahmid, ya, yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam, yang diperbanyak untuk dibaca oleh beliau ketika pagi dan petang. Di suatu ketika Nabi Adam alaihissalam itu berdoa kepada Allah, memohon diajarkan satu doa, satu kalimat yang kalau itu dibaca maka cukup menutupi seluruh pujian untuk Allah. Jadi seluruh pujian-pujian itu untuk Allah semua tercukupi dengan ini. Kalimat adalah alhamdulillah ya hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi'u. Nah, itu kita masukkan di dalam doa. Awalnya bismillahirrahmanirrahim. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW itu ketika di padang mahsyar itu pahala kebaikan mereka itu luar biasa beratnya, luar biasa berat. Dan amalan mereka apa? Mereka adalah ketika orang-orang itu bertanya, orang-orang di padang mahsyar mengatakan, maaf kon, alangkah beratnya itu timbangannya umat Muhammad. Maka ada yang mengatakan, humul qaiduna bismillahirrahmanirrahim. Mereka itu yaitu umat Nabi Muhammad SAW, yang berat timbangan kebaikan yang luar biasa ini adalah orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dalam bismillahirrahmanirrahim itu terdapat nama Allah, Allah, lalu Ar-Rahman, lalu Ar-Rahim. Ini nama Allah yang agung, Ismul A'zam kata sebagian ulama. Bahkan di dalam sebuah hadis lebih dahsyat lagi, dikatakan suatu ketika Nabi SAW itu ditampakkan kepada beliau itu surga itu memiliki 4 macam sungai. Ya, ada 4 sungai. Yang pertama adalah nahrun min ma', sungai terbuat dari air, sungai air. Yang kedua adalah nahrun min laban, sungai yang terbuat dari susu. Yang ketiga adalah nahrun min khamrin, sungai yang terbuat dari khamr.
Yang keempat adalah nahrun min asal, sungai dari madu. Ini ada 4 sungai surga. Air biasa, susu, sama madu. Yang dibayangin madu lengket gimana gitu ya? Komer mabukkan gitu. Itu namanya aja sama. Namanya sama, tapi sifatnya lain. Nah, ketika Nabi melihat dengan takjub luar biasa betapa luar biasa sungai-sungai itu, maka beliau bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ini sungai-sungai ini yang 4 macam ini dari mana hulunya? Mana hulunya? Kata malaikat Jibril, la a'la. Saya nggak tahu. Yang saya tahu hilirnya, muaratnya. Muarat dari semua sungai itu dari dalam surga yang 4 tadi mengalir dia keluar sampai ke taman yang paling luar, ada satu telaga di situ. Itulah telaga Al-Kautsar. Telaganya Rasulullah Muhammad. Di sungai tadi mengalir di situ, tertampung di situ. Lalu hulunya yang mana? Kata malaikat Jibril, saya nggak tahu. Kenapa Anda tidak bertanya kepada Allah? Bertanya kepada Allah. Maka kita berdoa kepada Allah. Faja'al malak, maka datanglah satu malaikat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kata malaikat itu, wahai Rasulullah, saya diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa Anda menuju kepada hulunya daripada 4 sungai. Maka coba Anda tutup mata Anda. Nabi tutup mata. Buka. Begitu dibuka, sudah berada di sebuah tempat yang lain, di mana sungai itu yang 4 terus dia berkelok. Ternyata pusatnya adalah satu bangunan. Satu bangunan yang kalau kata Nabi, bangunan itu sangat luar biasa besarnya, sangat luar biasa pula indahnya, sehingga kubahnya itu kata Nabi, seandainya seluruh manusia itu dikumpulkan, ditaruh di atas kubah tadi, itu seperti seekor burung di atas kubah masjid. Saking besarnya itu. Kata malaikat tadi, dari situ asalnya sungai yang 4. Ayo kita tengok. Maka Nabi pun ikut. Nabi diajak keliling. Setelah keliling, ternyata sungai tadi masuk ke satu pintu gerbang, dan pintu gerbang itu dalam keadaan terkunci, ya, dengan gembok yang sangat besar. Kata malaikat tadi, ya wahai Rasulullah, kalau Anda mau melihat sumbernya sungai surgawi yang 4 tadi, itu ada di dalam bangunan kami. Silakan Anda masuk. Lalu kata Nabi SAW, wa kaifa adkhul, bagaimana saya bisa masuk? Saya nggak punya kuncinya. Kata mereka tadi, kuncinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka Nabi pun membaca Bismillahirrahmanirrahim. Cekrek, terbuka. Setelah terbuka, Nabi kita masuk ke dalam. Di sana terdapat Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama bismi, dari huruf mim pada bismi mengalirlah sungai air. Lalu Allahi lafzul jalalah, dari huruf haknya mengalirlah sungai susu. Lalu Ar-Rahman, dari mimnya mengalirlah sungai khamr. Dan dari Ar-Rahim, dari mimnya mengalirlah sungai madu. Maka barang siapa, kata para ulama, yang mendawamkan, yang mencintai Bismillahirrahmanirrahim, pasti Allah wajibkan dia minum dari salah satu di antara keempat sungai tadi, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Fataqulul anbiya wal malaikah, bahkan nanti di padang mahsyar berkatalah para nabi dan para malaikat kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'anna ibtida'a kalamihim wa af'alihim bisalahati asma'in min asma'illahil 'ibad.
Jika umat-umat terdahulu memuji betapa indahnya, betapa beratnya, betapa hebatnya pahala umat Nabi Muhammad SAW, maka para nabi, para malaikat mengatakan jangan heran. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad SAW itu senantiasa memulai ucapan mereka, memulai perbuatan mereka dengan menyebutkan nama-nama Allah yang agung, yang seandainya ditimbang keutamaan daripada nama Allah yang agung itu di pada satu sisi, dan di sisi yang lain diletakkan seluruh amal kebajikan semua manusia, masih lebih berat keutamaan Bismillahirrahmanirrahim, nama Allah yang agung. Ini Masya. Maka dianjurkan mau bicara Bismillah. Kita mau pidato, mau salam, sebelum salam Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru, walaupun sir nggak ada di soal, baru Assalamualaikum. Disuruh sambutan sama. Rapat RT sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Lalu baca Alhamdulillah, lalu baca sholawat, lalu baca Rabbis sholih. Udah, habis itu baru bicara bebas. Maka setiap kalimat yang kita ucapkan itu dinilai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dakhala Wahib ibn al-Warad ala Muhammad ibn al-Mantidar bidhi tuan ya'uduhu faqala biyadaihi yamsahu alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Lau qara'aha ahadun sadiqan ala jabalin lazala ma qata'as anhul humma was-sudah. Wa qila li ibni Atha ila ma taskunu qulubul 'arifin faqala ila Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan di sini oleh Syekh Muhammad bin Al-Mankidir. Beliau mengatakan bahwa seandainya seseorang itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan sungguh-sungguh, dengan tulus dari hatinya, maka kalau dia tulis di atas gunung, itu gunung akan dulu di Basrah, kalau saya nggak salah ingat, itu ada sebuah kisah. Ada seorang perempuan yang minta diruqyah. Minta diruqyah. Datanglah dia ke seorang yang saleh. Minta diruqyah. Maka diantarkan satu piring. Lalu orang saleh tulis Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru Bismillah, pecah piring. Diambil piring yang kedua. Terus Bismillah, pecah. Piring ketiga, piring keempat, sampai habis piring di rumah itu. Udah berpecah, berserak-serak itu pecahan piring. Kata orang soleh ini, udahlah, gak usah ditulis-tulis Bismillahnya. Seandainya seluruh Baghdad ini, seluruh Irak kumpulkan piringnya, pecah semua. Kenapa? Tidak kuat mereka menerima huruf Bismillah. Mungkin bisa dicoba Mas Dana. Tergantung yang menulis, yakinnya dia, beratnya dia mengagungkan asma. Maka nanti orang terhadap Bismillah itu terbagi-bagi. Orang yang awam mengawali dengan Bismillah. Kalau adik kita ini kelas-kelas awal, mengawali dengan Bismillah, awalan saja. Orang yang pertengahan, ta'alluq. Ta'alluq itu apa? Bergantung dia dengan Bismillah. Jadi bukan cuma di awal. Orang yang yakin bukan ta'alluq lagi, takhalluq dengan Bismillah. Akhlaknya itu sudah lebih dalam lagi. Kita ambil yang awam dulu, mengawali segala sesuatu yang baik, kata Nabi kita, dengan Bismillah. Dan dikatakan kepada Imam Ibnu Atha, ditanyakan kepada beliau bagaimana hati orang-orang yang arif. Orang yang arif adalah orang yang ma'rifat kepada Allah. Orang yang arif adalah orang yang ma'rifat kepada Allah. Untuk bisa ma'rifat kepada Allah, maka kita harus mengenali dua, kata para ulama.
Yang pertama adalah mengenali asal usul kita. Mengenali asal usul. Asal usul kita ini kan ada dua. Manusia itu adalah makhluk yang terdiri dari ruh dan jasad. Ruh dan ruh. Barang siapa yang ingin ma'rifah kepada Allah, dia harus tahu asal usul dari dua itu. Asal usul ruhnya dan asal usul dari jasad. Asal usul semua arwah adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan asal usul dari semua jasad adalah kita selaku manusia adalah Nabiullah Adam. Ruh itu lebih tua daripada jasad kita. Umur kita ini sekian puluh tahun itu umur persatuan antara ruh dengan jasad di alam dunia. Tetapi sebelum Allah menciptakan kita dalam bentuk janin, itu ruh sudah ada. Dan semua arwah itu sumbernya dari satu sumber, yaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada Nabi, "Man 'arafaka ya Muhammad faqad 'arafa." Siapa yang kenal engkau wahai Muhammad, maka dia kenal aku. Itulah kenapa orang Islam itu diajarkan sedikit-sedikit ila hadrati Nabi Mustafa itu, sedikit-sedikit ila ruhin Nabi, ila hadratin Nabi. Bukan karena Nabi butuh doa kita, tapi karena kita yang butuh ya, untuk mendekatkan diri kita taqarrub ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendekatkan diri kepada asal usul kita. Bukan karena Nabi yang butuh kepada doa-doa kita, enggak. Nabi sudah selamat. Nabi sudah Allah letakkan pada posisi makhluk yang paling tinggi. Tidak ada yang bisa menyamai apalagi melampaui. Kita mendekat kepada Dia. Misalnya selain bertawassul adalah dengan banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ruwiya min kitab Syamsul Ma'arif rahimahullahu ta'ala fi ba'dil akhbari anna Allah ta'ala kana wahdah wa lam yakun ma'ahu ghayruhu fa khalaqa nuran wa khalaqa minan nuri al-lawha wal qalam thumma amara al-qalam fajara fil lawhi bima huwa ka'in ila yaumil qiyamah. Disebut dalam kitab Syamsul Ma'arif tulisan Imam Al-Buni, bukan Imam Al-Bani, lain orang. Nyatu batu gitu. Disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis, Allah taala kana wahdah. Allah itu sendiri. Sebelum Allah ciptakan segala sesuatu, Allah Maha Esa sendiri, wahdah gitu kan. Fa khalaqa nuran. Lalu Allah menciptakan nur. Nur apa ini? Nur Muhammad. Kalimatnya khalaqa. Allah menciptakan. Jadi nur Muhammad bukan dari nurnya Allah menetes atau menipis jadi nur Muhammad seperti yang disangka oleh sebagian orang. Enggak. Ada sebagian orang itu membawakan hadis palsu yang dinisbatkan kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Misalnya disebut dalam kitab Tanwirul Mikbas fi tafsir Abdullah bin Abbas. Itu kitab tidak benar bersandar kepada sahabat Ibnu Abbas. Dan banyak riwayat yang palsu mengatakan bahwa Allah sendirian, lalu Allah mengambil segenggam nur dari wajahnya, lalu Allah jadikan itu sebagai nur Muhammad. Itu hadis mal. Karena kalau nur dari Allah ada yang menetes, ada yang terlepas, berarti Allah tidak sesuai dengan lam yalid wa lam yulad. Karena lam yalid, Allah tidak beranak. Kata beranak itu artinya adalah ya produksi, ya kan?
bertelur kan, makhluk itu begitu, ada yang bertelur, ada yang beranak, ada yang membelah diri gitu kan. Kalau membelah diri berarti kan tanpa protoinan, dalam tanda kutip aseksual gitu kan. Berarti Allah, nah kan nggak mungkin. Maka Imam Al-Buni menyebutkan hadisnya fakhalaqa nuran. Jadi Nur Muhammad itu adalah makhluk yang Allah ciptakan, makhluk yang pertama, makhluk yang paling tua. Wa khalaqa minan nuri al-lauh. Lalu dari Nur Muhammad itu Allah ciptakan lauh papan atau media tulis, wal qalama dan pena. Ini kita sebagai lauhul mahfuz. Summa amara al-qalam, lalu Allah perintahkan kepada pena tadi, tulis. Apa pena tadi? Apa yang harus saya tulis? Tulislah semua kejadian yang aku kehendaki, yang aku takdirkan di alam raya ini, dari awal sampai akhir, sampai hari kiamat. Ketika kolam itu, pena itu sudah dapat perintah, fa'awwalu ma kutiba 'alal lawhi bismillahirrahmanirrahim. Maka yang pertama ditulis oleh kolam itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Maka induk kitab itu pertama ditulis bismillahirrahmanirrahim. Maka para ulama semuanya dari semua cabang disiplin ilmu itu kalau nulis kitab yang pertama pasti misal Aqidatul Awam, abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birahmidahi min ihsani. Bismillah. Jadi semua pakai bismillah. Tabarruk kepada kolam itu. Faja'ala hadhil ayata 'alaman lil khaliqati madamu 'alaiha wa hiya qira'atu ahli samawati sab'i. Maka dijadikanlah bismillah itu sebagai ayat, sebagai pemberitahuan bagi segenap yang Allah ciptakan, bahwa semua yang berjalan, makhluk-makhluk itu semuanya berjalan, bergerak, beredar di atas bismillahirrahmanirrahim. Bukan di atas bismillah, enggak ada. Wahiyya qira'atu ahli samawati sab'i, dan itulah bacaannya para malaikat di 7 lapis langit, membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini masya Allah. Wa ruwiya anna awwala ma nazalat ala Adam alaihissalam faqala aminat dzurriyyati minal adab madamu ala qiraatiha thumma rufi'at ba'dahu wa unzilat ala Nuhin alaihi salam fa umira bi qiraati syakriha inda rukubis safinah fa biha jarat warasat wa biha salimat biya wa ahluha minal gharq. Dikatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu adalah juga termasuk yang awal-awal turun kepada Nabi Adam alaihissalam. Karena Nabi Adam waktu itu berkomentar, keturunanku akan selamat dari azab dengan berkah bismillahirrahmanirrahim, selama mereka mau membaca bismillahirrahmanirrahim. Lalu diangkat, lalu diturunkan lagi bismillahirrahmanirrahim kepada siapa? Ala Nuh, kepada Nabi Nuh alaihissalam. Maka dengan bismillah itu pula lah Nabi Nuh alaihissalam naik kapal, betul? Bismillahirrahmanirrahim. Maka selamatlah dia. Jadi kalau naik kapal baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kapal terbang ya Bismillah saja kalau gitu. Nggak bisa berusaha kalau gitu kan. Fasalimat hiya huwa wa ahluha minal gharq, maka selamatlah Nabi Nuh alaihissalam dan keluarganya dan pengikutnya maksudnya dari banjir besar. Tsumma rufi'at, lalu diangkatlah lagi bismillah itu. Wa unzilat ala Ibrahim, lalu diturunkan lagi bismillah itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kapan itu dibaca? Ketika beliau sudah diletakkan di atas manjani, mau dilempar ke kobaran api.
dibacalah dalam itu. Kemudian Allah jadikan apinya dingin. Ya. Jadi yang dihilangkan oleh Allah adalah sifat api. Jadi ada makhluk, ada sifat makhluk. Ya. Makhluknya api, sifatnya panas lagi membakar. Untuk menjadikan yang dingin kan ada dua bentuk. Pertama, api dimatikan atau dihilangkan zatnya. Yang Allah pilih adalah dihilangkan sifat. Di situ ada sir, ada rahasia di situ. Bahwa bagi Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih hebat sebetulnya? Menghilangkan bendanya apa menghilangkan sifatnya? Sifat. Ya kan? Itu lebih hebat. Itu lebih hebat. Dikasih gula tapi rasanya asik. Waduh, salah masukin. Mirip. Awalnya mirip toplesnya gitu kan. Gula rasa. Kalau kita kan begitu. Betul. Jangan diparut. Itu goda-goda Mas. Nah, aman. Menghilangkan sifat itu yang lebih sulit, lebih ajaib. Makanya alih-alih misalnya ya Allah matikanlah si kafir itu, misalnya gitu kan. Mati lah. Lebih baik kalau ya Allah jadikan dia. Makanya saya sering mengatakan saya cenderung tidak mengaminkan ketika ada yang membaca qunut nazilah itu Allahumma ahlikil kafarota wal kafirin wal musyrikin wal munafiqin wal fasikin. Ya Allah hancurkanlah orang-orang kafir, hancurkanlah orang musyrik, hancurkanlah orang munafik. Saya diam aja. Saya khawatir saya munafik. Kalau saya amin nih, waduh, senjata makan pun, ya kan? Saya lebih suka, ya Allah, Allahumma hadil kafir. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada orang kafir. Berikanlah hidayah kepada orang musyrik, kepada orang munafik. Kalau kita mau menghancurkan, mendoakan kehancuran, spesifik sebut siapa yang kafir. Karena si A kafir, si B kafir. Bedanya yang si A nggak ganggu, yang si B ganggu misalnya. Yahudi Zionis gitu kan. Kalau itu spesifik, ya Allah hancurkanlah Yahudi Zionis. Bahkan tidak cukup dengan ya Allah hancurkanlah orang-orang Yahudi misalnya. Karena tidak semua Yahudi Zionis. Tidak semua Yahudi pro kepada Israel. Banyak juga Yahudi yang justru rela dipenjara karena tidak mau ikut wajib militer untuk dikirim ke Gaza. Yahudi Ortodoks. Seandainya mereka masuk Islam itu lebih baik. Kenapa kita anti sama orang Yahudi yang masuk Islam? Bukankah salah seorang istri baginda Rasul tadinya adalah seorang Sayyidah Safiyah radhiyallahu ta'ala. Tadinya Yahudi. Kenapa kita anti sama orang Kristen? Salah satu istri Nabi tadinya Kristen, yaitu Sayyidah Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu ta'ala. Tadinya Kristen masuk Islam. Artinya ada orang-orang itu yang jadi Allah kasih kita. Itu lebih baik. Nah, kemudian tsumma rufi'at, lalu diangkatlah lagi bismillah itu, wa unzilat ala Musa alaihissalam, kemudian diturunkan lagi bismillah itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Fabiha qahara fir'auna wa hamana wa qaruna, dengan berkah bismillah itulah maka Nabi Musa alaihissalam dapat menundukkan Fir'aun, menundukkan Qarun, menundukkan Haman, menundukkan as-sahara, para penyihir. Dengan berkah dari bismillah lalu diangkat. Wa unzilat ala Sulaiman alaihissalam, dan diturunkanlah lagi bismillah itu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Makanya dalam suratnya kepada Ratu Balqis beliau menuliskan apa? Bismillah. Awalnya bismillah. Para ulama berkah dari ditulis bismillah di awal. Kan biasanya orang kalau nulis surat, raja itu kan nulis surat nih. Atau kita deh nulis surat kan kepada gitu dulu paling gitu kan. Di gitu kan. Baru assalamualaikum kan gitu. Kita biasanya gitu. Ada surat resmi raja. Dari satu raja kepada satu ratu di tempat lain.
biasanya kan kepadanya. Tapi Nabi Sulaiman yang paling atas tulis Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berkah daripada itu Allah kasih kepada beliau keutamaan. Yang pertama apa? Tunduknya Ratu Balqis masuk Islam. Enggak cuma Islam, jadi istrinya. Dan yang ketiga apa? Kerajaannya luar biasa. Berkah dari nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Faqalatil malaikatu tamma wallahi mulku Sulaiman alaihissalam wa lam yaqra'ha Sulaimanu ala syai'in illa khada'a lahu. Berkatalah para malaikat, dengan bacaan bismillah ini maka sempurnalah seluruh kekuasaannya Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman membacakan bismillah kepada segala sesuatu, dan tiap yang dibacakan bismillah itu khada', tunduk kepada beliau. Semua yang dibacakan tunduk. Jadi apa mantranya? Bismillah. Sifat-sifat Bisa buat jinak. Taruh di keja. Bismillah tidur. Dibakar air dingin. Wa thumma unzilat an yunada fi bani Israil wa amara Allah ta'ala yawma unzilat ayunadiya fi bani Israil ala man ahabba minkum ayasma'a ayatillah falyuhdiru li mihrab Daud alaihissalam falam yabqa 'abidun habasa nafsahu fi ibadatillah illa kharaja ilaihi wa la sa'iqun illa harwala ilaihi faruqiya fi minbari Daud alaihissalam wa ta'alihim ayatil amnan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika diturunkan bismillah itu kepada Nabi Sulaiman memanggil Bani Israil. Semuanya kumpul-kumpul. Semuanya harus hadir kemana? Ke mihrabnya Daud, ke mihrabnya Nabi Daud, bapak beliau. Kenapa? Saya akan bacakan satu ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mau mendengarkan ayat yang mulia ini, hendaklah dia hadir. Maka semua orang itu hadir. Lam yasma' ahadun illa intala farhan. Qalu nashhadu annaka rasulullah haqqan. Fabiha tahara Sulaiman mulukal ardi thumma rufi'at ba'd. Dan ketika itu tidaklah ada satu orang pun dari Bani Israil yang mendengar bacaan Bismillahirrahmanirrahim kecuali apa? Hati mereka dimasukkan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu diangkat setelah zaman Nabi Sulaiman, diangkat. Wa unzilat ala Isa alaihissalam. Nah, turun lagi itu bismillah itu kepada Nabi Isa alaihissalam. Fa'auhallahu ta'ala ilahi ya ibnal adra qad unzilat alaika ayatul aman fa'akthir min qira'atiha fi qiyamika wa qu'udika wa dihabika wa maji'ika wa fi masya'ika wa su'udika wa wududika. Fama min mu'minin yamutu fi sahibatihi bismillahirrahmanirrahim thamana mi'a marrah illa ataqallahu minan nar wa adkhalahu al-jannah wa qara'aha fi iftitahi salawati. Diturunkan lagi bismillah kepada Nabi Isa bin Maryam dan dikatakan kepada Nabi Isa bin Maryam, wahai putra dari seorang wanita yang mulia lebih suci, sungguh telah turun kepada engkau satu ayat yang mendatangkan keamanan. Perbanyaklah engkau membacanya ketika engkau berdiri, ketika engkau duduk, ketika engkau sedang berdiam, ketika engkau bepergian. Dalam segala situasi dan kondisi, bacalah bismillah. Dan tidaklah seorang mukmin itu mati dan di kertasnya terdapat tulisan Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 800 kali. Kecuali apa? Dengan fadilah tulisan itu Allah merdekakan dia dari api neraka, Allah masukkan dia ke dalam surga. Karena setiap kali Nabi Isa bin Maryam mendatangkan mukjizat yang besar itu awalnya bismillah. Turun hidangan dari langit, bismillah. Menghidupkan yang mati dengan izin Allah, bismillah. Dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa unzilat ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu diturunkan lagi bismillah itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amarahu bi qira'atiha fi awwali kulli suratin wa bi kitabatiha fi suduris sahaifi wad dafatiri war rasail
wa biha fatahallahu Makkah li nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qara'aha sallallahu alaihi wasallam bil mad yamuddu bismillah wa yamuddur rahman wa yamuddur rahim. Lalu diturunkanlah bismillah itu yang terakhir kepada Nabi Muhammad dengan kemuliaan yang sangat banyak, fadilah yang sangat luar biasa. Bahkan Nabi diperintahkan membaca bismillah setiap awal surat kecuali surat At-Taubah. Karena itu surat awalnya Allah sedang marah. Sementara Ar-Rahman Ar-Rahim itu kasih sayang, masuk marah seperti sayang. Allah lagi marah. Nah, jadi semuanya diawali bismillah membacanya kecuali surah. Dan Allah memerintahkan Nabi agar menuliskan bismillah pada semua kitab-kitab tulis, surat-surat beliau, lembaran-lembaran beliau, semuanya. Dan dengan fadilah bismillah itu pula Allah Subhanahu wa taala membukakan Mekah. Mekah berhasil ditembus oleh dakwah Islam. Dan Nabi ketika mendiktekan bismillah kepada para sahabat, beliau membaca dengan mad, artinya dengan panjang. Artinya apa? Nabi bukan membaca depan sahabat Bismillahirrahmanirrahim, nah gitu. Tapi beliau memanjangkan Bismillah, Bismillah, ada mad, ya, Bismillah, lalu Ar-Rahman, itu mad lagi, lalu Ar-Rahim, itu mad. Jadi membaca Bismillah itu harus ada madnya. Jadi kalau kita mau berpidato mau apa, tetap dibaca aturan itu, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim, walaupun perlahan. Nah, begitulah cara Nabi membacakannya kepada para sahabat. Wa qila innaha nazalat marratan ukhra fil Madinah fa kana nuzuluha fathan azimah. Dan ada ulama mengatakan bismillah itu Allah turunkan lagi di Madinah, jadi 2 kali. Di Mekah dia turun, di Madinah dia turun. Diulang. Jadi kalau Nabi kita balik sekali dapat bismillah, Nabi kita dapat 2 kali. Dapat 2 kali. Ini adalah kemenangan yang besar untuk Nabi dan umat Nabi. Amin ya Rabbal alamin. Baik, sampai di sini. Kalau mau tanyakan dulu ke materi kita yang lain, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasulullah kalau Nabi membawa kitab-kitab di pelajaran sekolah SD, kita Taurat, Musa, Zabur, Nabi Daud, Isa, Injil, Rasulullah SAW, Al-Quran. Sangat jarang sekali atau hampir tidak pernah berbicara mengenai Zabur. Bisa dekat tolong, Zabur itu kenapa jarang sekali atau hampir tidak pernah dibicarakan, baik kajian, baik pun ngajian atau apa. Waalaikumsalam. Baik, pertanyaan baik. Waalaikumsalam. Jadi kitab yang wajib kita ketahui memang ada 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Bukan berarti hanya ada 4 kitab, tapi ini yang wajib kita ketahui. Kemudian Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Injil turun kepada Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, 4 kitab suci tersebut memiliki kandungan hukum yang sama, yaitu mengesahkan Allah. Dalam konteks akidah itu sama. Semuanya isinya itu mengajak kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam bentuk tasbih atau takdis. Adapun perbedaan biasanya pada hukum fikihnya atau syariat zahiriyah. Kalau akidahnya itu enggak ada yang berbeda. Semuanya mengatakan innama ilahukum ilahun wahid. Semuanya sama. Tapi nanti sholatnya lain. Nah,
Lalu kitab suci selain mengandung masalah akidah, mengandung masalah ibadah, juga mengandung masalah muamalah, akhlak, juga mengandung cerita-cerita, lalu juga mengandung perkara pujian-pujian kepada Allah. Zabur itu banyak berisi pujian-pujian kepada Allah, melebihi dari yang lain. Dan Nabi Daud alaihissalatu wassalam itu Allah anugerahkan suara yang luar biasa merdu. Semua nabi suaranya merdu, nggak ada yang fals. Iya. Nah, karena Nabi begitu. Semua nabi itu ganteng dan suaranya bagus. Nabi Daud itu kalau dia baca Zabur, itu burung lagi terbang, mampir dulu. Dia angin berhembus, berhenti dulu. Daun nggak ada yang gerak, semua mendengarkan, terhanyut dengan alunan merdunya dan ikhlasnya. Bukan sekedar merdu, tapi ikhlas itu yang paling pokok. Yang bisa menyentuh itu adalah keikhlasan, bukan kemerduan. Kita banyak dengar seorang merdu tapi malah sebel, ya kan? Ya kan? Kalau merdu nih jadi sebel dengarnya gitu kan. Tapi banyak kita dengar bacaan biasa aja, tapi tersentuh. Ikhlas. Jadi banyak berisi pujian-pujian. Nah, belakangan kemudian ketika zaman berganti, kitab-kitab itu juga mengalami banyak tahrif, ya, perubahan. Perubahan itu berarti ada yang ditambah, ada yang dikurang, atau malah dihilangkan. Posisi dari keempat kitab suci tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah masih orisinil itu hanya Al-Quran. Katakanlah kita lepaskan dulu dogma agama bahwa kitab ini inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun misalnya kan, itu kan dogma kita nih secara keimanan bahwa Allah jaga. Kita skip dulu deh ayat itu misalnya, diuji saja, maka sudah bisa diuji bahwa Al-Quran itu tidak berubah. Dan yang mengujinya bukan ulama atau ilmuwan Islam justru, tapi para ilmuwan non-Islam dengan semangat ingin membuktikan bahwa Al-Quran itu ternyata sudah berubah, ternyata malah hasilnya berbeda dari yang mereka bayangkan atau berbeda dari yang mereka inginkan. Salah satu cetakan Al-Quran tertua itu tersimpan di museum di Inggris. Waktu di situ ada Al-Quran yang sangat tebal. Kalau dari uji karbon itu menghasilkan prediksi bahwa kertas ini berumur seperti pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Kertasnya itu umur karbon. Tulis tebal, tulisannya pun masih besar-besar. Belum ada titiknya. Mana fa, mana qaf, mana ba, mana ya, mana nun itu belum ada titik. Iya. Tapi bentuk huruf sudah ada, dan bentuk hurufnya itu ya persis seperti yang sekarang ada ini, satu pun tidak ada yang berbeda kecuali cuma titik sama harokat. Sebab pada awalnya Al-Quran itu berbudaya lisan, tulisannya bisa ditambah titik, tapi bunyi tetap ada. Kan begitu. Adapun kitab yang lain yang tiga itu, yaitu Taurat, Zabur, Injil, justru dipersatukan. Ya, sudah ada perubahan tadi, dipersatukan. Taurat itu dikenal sebagai the Old Testament atau Perjanjian Lama, Injil sebagai the New Testament atau Perjanjian Baru. Yang kita kenal sebagai Injil itu di dalam Alkitab Bible itu adalah Perjanjian Baru. Lalu di mana Zaburnya? Zaburnya itu yang dikenal sebagai kidung-kidung, kidung Salomo, banyak pujian. Itu bagian daripada kitab Zabur yang kemudian disatukan di sini. Allah. Bedanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini lagi Bismillah. Kalau kita bacanya itu tasdid, tasdidnya enggak masuk gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada sanksinya gitu lah. Apalagi kita bacanya kalau sholat satu, kedua mengenai ruh. Waktu Nabi Muhammad punya ruh, dia bilang ilmunya ada pada Tuhan. Bagiku cuma sedikit, artinya apa? Isi-isi dulu ya. Jauh kayaknya. Dari sini belum aku. Jauh. Saya ngambilin ngambilin. Baik. Apa yang baik? Yang pertama ya, membaca Bismillah tapi tasdidnya ketinggalan di dalam sholat. Di dalam kitab Safinatun Najah, maksudnya tinggi-tinggi ya. Kita back to basic aja lah gitu kan. Dalam kitab Safinatun Najah itu ada apa namanya ya? Ada pasal tentang syurutul qudwah. Syarat orang yang bisa kita ikuti jadi imam. Ada syaratnya. Di antaranya adalah apa? Alla yakuna ummiyan. Hendaklah imam itu bukan seorang ummi. Jadi kalau imamnya seorang ummi, tidak boleh kita ikuti sebagai imam. Nah, pertanyaannya, apa itu ummi? Dalam kitab Nailur Raja, Syarah Safinatun Najah, itu disebutkan bahwa ummi secara harfiah artinya orang yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Tetapi ummi dalam pengertian ilmu fikih artinya adalah man la yuhsinu al-fatihah, orang yang baca al-fatihahnya nggak benar. Contohnya apa? Misalnya apa? Menghilangkan huruf atau tasdidnya. Kesimpulannya, kalau ada orang ketika membaca Fatihah hurufnya ada yang hilang, tasdidnya ada yang hilang, maka dia dianggap ummi. Karena dia ummi, maka tidak boleh kita ikuti sebagai imam. Kalau ada yang nanya, apa dasarnya? Buka kitab Safinatun Najah, pasalnya surutul qudwah. Itu kalau nggak salah setelah pasal tentang apa itu? Tentang posisi-posisi imam. Ada di situ. Nanti setelah pasal itu ada pasal lagi kalau nggak salah itu tentang bentuk-bentuk imam. Laki-laki, imamnya laki-laki, perempuan boleh berimam kepada laki-laki kayak gitu. Di tengah-tengah tuh dia, apa syaratnya? Nggak boleh Jadi kalau dia baca Bismillahirrahmanirrahim, nggak sah udah. Langsung mufarokoh di situ, kita lihat sendiri langsung. Walaupun gerakannya membarengi, kok boleh buat capek juga Ustaz kita tiap waktu begitu. Nah itu masalahnya. Kalau begitu ada dua solusinya. Pertama, jangan jadi imam orang seperti itu. Atau yang kedua, tunjuk imam tetap rawatib, orang yang bacaannya benar. Walaupun mungkin harus keluar uang untuk bayar imam itu, karena orang luar barangkali yang bacaannya baik, ya bisa seperti itu. Termasuk makhrajnya gitu ya, sifat-sifat hurufnya umpamanya. Kalau makhraj tipis-tipis dikit masih oke. Boleh dimaafin. Nah, gitu. Tapi kalau apa namanya sampai hilang hurufnya atau panjang pendeknya hilang, tajwidnya hilang, itu kata. Tapi kalau short seperti sin, ihdinas sirah, masih tipis-tipis lah masih. Ganti jangan shin. Asal jangan shin. Atau ihdinas sirah wajadi zod. Jadi zai misalnya gitu kan. Walad do pakai do, bukan do. Walad do. Ini harus memantul di sini do. Do yang dia ganti sama do. Kalau do itu d sama o. Iya. Jadi hilang huruf. Tidak boleh. Pas kita di musola kita bisa bilang, Bapak jadi imam dong. Nah, bacaannya nggak bagus kayak gitu gimana? Ya, langsung di sini, langsung lihat sendiri aja. Tapi tetap ikuti aja. Itu yang pertama. Yang kedua tadi
tentang ruh. Wajah saluannya itu. Nabi mengatakan nggak tahu tentang ruh itu. Nah itu bermula dari pertanyaan orang kafir. Orang kafir itu ya, mereka mengutus beberapa orang pergi ke Madinah menemui beberapa pendeta Yahudi. Mereka mengatakan di Mekah itu ada orang ngaku Nabi. Yang kami tahu istilah Nabi itu identik sama agama kamu. Apa itu Nabi? Kata orang Yahudi, Nabi itu adalah orang yang dapat wahyu dari Allah. Tapi hati-hati, banyak penipu. Oh, kalau gitu, bagaimana kami tahu? Tanyakan kepada dia. Kalau dia bisa jawab semuanya, dia penipu. Kalau dia nggak bisa jawab semuanya, dia penipu. Tapi kalau dia bisa jawab sebagian, tapi ada sebagian yang dia nggak bisa jawab, maka dia barangkali Nabi. Maksudnya barangkali itu yang dan ditanyakan pertama, siapakah seorang laki-laki yang berjalan dari pagi di barat, petangnya ada di timur? Yang kedua, ditanyakan tentang ruh. Yang ketiga, tentang pemuda yang tidur selama sekian lama, 7 orang. Yang keempat, tentang kapan kiamat. Ditanyakanlah ke Nabi tentang orang yang berjalan pagi di barat, petang di timur. Nabi membacakan tentang Dzulqarnain. Tentang 7 pemuda Ashabul Kahfi. Tentang kapan kiamat Nabi nggak tahu. Tentang ruh, apa itu ruh? Nah, itu hakikat ruh. Nabi mengatakan ruh itu perkaranya Allah. Ya kan? Tetapi Allah kasih ilmu tentang ruh kepada kami cuma sedikit saja. Itu hakikatnya, itu urusannya Allah. Tetapi Allah kasih ilmu sedikit kepada beberapa anaknya tentang ruh. Nah, harusnya dari jawaban itu telah dapat orang Quraisy ini, baik lagi itu ke Madinah, disampaikan jawabannya. Kaget orang Yahudi loh. Oh, jawabannya benar semua. Dan jawaban itu tertulis dalam kitab mereka berbahasa Ibrani. Dan mereka tidak pernah bacakan itu, tidak pernah ceritakan itu kepada orang Arab. Kok Muhammad ini tahu? Lalu kata orang kafir tadi, gimana? Itu Nabi apa bukan? Kata orang Yahudi, itu Nabi, tapi hanya buat orang Arab katanya. Tetap menolak. Iya, tetap menolak. Nah itu ya, wallahu alam. Saya kira itu, ya cukup. Semoga Ada Pak. Ada, mau ada. Pak Anwar. Pak Anwar, ada. Mas Marlo juga. Tadi Pak Uti juga. Ya. Dua. Maksudnya belum. Satu juga. Teman-teman yang atas tadi. Iya. Yakin. Yakin. Imam membaca pada saat surat kedua. Dia yang dibaca bukan surat pendek seperti yang kita ketahui, tapi surat panjang yang mahal. Jadi dia begitu membaca dengan membaca Bismillah, bisnya jadi Bismillah. Jadi itu ayatnya. Gimana? Setelah Al-Fatihah, Amin. lanjut surat kedua, ya, baca surat, dimulai dengan Bismillah, biasanya lazimnya gitu ya. Dia enggak baru dia berhenti langsung kesannya seperti yang lupa. Oke. Harusnya dia nggak baca Bismillah, langsung melanjutkan ayatnya. Terus baru lanjut. Itu gimana? Oh, salah. Maksudnya Salah gitu kan. Salah. Salah mungkin gimana ayo. Salah gitu. Salah gitu. Gitu kan. Lupa. Kebiasaan tuh. Bisa. Sudah terjadi apa belum terjadi? Sudah. Sudah kadung kata. Jadi ini nggak pengen ini baca, tak tahu kebaca gitu ya. Salah. Ini namanya nasi beli kebuli. Tinggal makan. Tahan gitu.
Oke, yang lalu udah lah ya. Maafin. Kalau bapak-bapak yang hadir nih gitu kan ya, udah foto aja foto. Karena itu batal. Oh. Di antara yang membatalkan sholat adalah mengucapkan huruf-huruf yang memiliki arti selain daripada bacaan sholat. Kata itu dalam bahasa Arab itu ada artinya. Itu artinya apa? Itu bahasa orang Mesir. Apa? Le, kenapa? Mish, tidak. Itu bahasa Ami, bahasa Turki. Gitu kan. Apa? Jadi hurufnya hamzah, ya, ha, 3 huruf tuh dia, bukan huruf lagi. Gitu. Jadi itu udah 3 huruf. Apa ya? Dan memiliki arti gitu. Baca. Jadi ya. Tapi kalau antum mau kejam sama imamnya gak usah foto dia yang nanggung. Tapi kesian. Jangan sopir. Saudara kita gitu. Saudara kita. Udah capek memimpin. Besok kalau mau baca surat dari tengah, baca bismillah nggak apa-apa. Walaupun tidak dapat pahala sunnah, tapi kan tidak makruh. Boleh-boleh saja. Kalau udah kata bismillah, Kita keluarin dulu ya. ini yang pertama ya. Itu tadi siapa? Atas nama ya? Kata buset nggak usah. Jangan ngambek dong. Dapat bisikan. Sambil dingin. Cakep. Maksudnya terakhir. Ada. Ada. Biasa bagian penutup. Pak Harun ternyata yang terakhir. Terakhir ya. Kan Itu udah mau ngomong tuh. Gila. Udah ngomong dan nyongkel di bibir. Seorang istri suaminya meninggal, terus dia menikah lagi, berarti dia